Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas naik ke atas untuk memimpin doa belajar. Bersedia siap? Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Adi Lemah. Nur Akila Humaira. Nur Hikmah. Baisha. Fahmi. Mama Bisa. Kenisa. Keisha. Al-Ghazali. Mama Arif. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan anak-anak buka diri semua. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya.
magnet dan macam-macam bentuk magnet. Nah, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik partikel atau muatan yang terbuat dari besi. Nah, adapun contohnya ada macam-macam bentuk magnet, itu magnet magnet jarum, magnet batan, dan magnet silinder. Jadi selain benda yang terbuat dari besi, magnet tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kayu. Nah, selanjutnya masuk di materi proses pertumbuhan tumbuhan. Nah, kalian pernah lihat tumbuhan? Sering ya? Sering. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Ada yang ingat bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Oke, dengan cara berfotosintesa. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara penyebaran biji, atau yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Nah, masuk di tahap pertama. Pada tumbuhan berbiji, biji berfungsi sebagai organ reproduksi. Nah, setelah terjadi pembuahan dan penyerbukan, biji terbentuk. Nah, lapisan biji tempat untuk menyimpan makanan, embrio, semuanya itu terjadi di dalam biji. Nah, kita lanjut di proses perkecambahan. Nah, kalian lihat slide di atas. Proses perkecambahan itu terjadi ketika tanaman ini mulai berkembang dari biji. Ketika tanaman diberi lingkungan yang ideal seperti ada udara, ada air, suhu yang bagus untuk berkembang biak, maka proses tumbuh dimulai dari adanya kecambahan. Lanjut di tunas awan. Nah, fase penting dari siklus kehidupan tanaman selama saat ini, akar dan cabang yang muncul dari benih yang berkecambah merupakan tanda pertama dari kehidupan yang sebenarnya. Jadi ketika sudah muncul akarnya, barulah kita memulai kehidupan baru pada tanaman. Nah, selanjutnya ada namanya pertumbuhan akar dan batang. Salah satu proses dasar kehidupan tanaman adalah pembentukan akar dan batang. Bantuan yang diberikan oleh kedua organ ini untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara umum sangatlah penting. Nah, lanjut di pertumbuhan daun. Nah, meriksa makril batang menghasilkan primordia daun yang pada akhirnya berkembang menjadi daun. Nah, setelah itu primordia daun ini akan tumbuh menjadi daun utuh dengan berbagai komponen, termasuk helaian daun, tangkai daun, dan urat daun. Nah, lanjut yang selanjutnya ada namanya bunga dan buah. Organ reproduksi tanaman yang berbunga disebut bunga. Bunga akan berubah secara drastis menjadi buah setelah proses penyerbukan. Nah, serbuk sari menempel pada putih dan pembuahan itu terjadi ketika peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
kemudian mulai dari biji, kemudian dia berkecambah, kemudian dia tumbuh menghasilkan batang, daun, dan sebentar akan menghasilkan bunga. Nah, kita kemarin sudah belajar menanam bagaimana proses perkecambahan dimulai. Nah, ini hasilnya ya. Oke, coba setiap kelompok perhatikan bagaimana tanaman ini berproses. Jadi tanaman kacang ini kita tanam mulai dari dia biji. Kemudian beberapa hari kemudian muncul kecambah. Nah, ini yang namanya kecambah. Nah, ketika dia berkecambah, ya. Setelah dia berkecambah, muncul akar. Kalian lihat akarnya. Lihat ya. Kemudian batang, lihat batangnya, dan muncullah beberapa helaian daun. Nah, kalian bisa membedakan tanaman yang terkena sinar matahari dan yang tanaman tidak terkena sinar matahari. Kita lihat perbedaannya. Kemudian kita lanjut materi ini dengan materi fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Jadi fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Atau dengan kata lain, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, bagaimana proses fotosintesis terjadi? Nah, ada yang tahu bagaimana prosesnya? Nah, pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Nah, ada yang tahu apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis? Oke, silakan angkat tangannya. Oke, Raisa apa? Oke, air apa lagi? Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis yang pertama itu ada air, yang kedua ada karbon dioksida, yang ketiga ada klorofil, dan yang paling penting yaitu cahaya matahari. Nah, air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Jadi yang pertama itu unsur yang diperlukan adalah air, karena kalau tidak ada air makanan tidak bisa berproduksi untuk menghasilkan makanan. Nah, jadi karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Nah, stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Jadi bukan hanya manusia yang memiliki mulut atau bisa membuat makanannya sendiri, tetapi tumbuhan juga punya dapur untuk memasak makanannya sendiri. Nah, gas karbon dioksida merupakan gas yang diperlukan
menghasilkan manusia ketika bernafas dan gas buang dari kendaraan. Nah, lanjut. Apa itu klorofil? Nah, klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi matahari. Atau kata lainnya itu klorofil zat hijau daun. Nah, setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Nah, proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, kalian lihat prosesnya di atas bagaimana terjadinya itu fotosintesis. Nah, energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Nah, pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Nah, air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Kemudian ada gas karbon dioksida diserap oleh daun. Nah, terjadi proses fotosintesis di daun tepatnya pada bagian kloroplas. Nah, fotosintesis ini menghasilkan karbon dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara, yaitu O2 dan CO2. Nah, hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Nah, sekian dari materi ibu hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalian semua sudah paham bagaimana tumbuhan berfotosintesis, bagaimana tumbuhan itu menghasilkan makanan dan bagaimana tumbuhan ini bisa berkembang biak. Kalian sudah tahu bagaimana bisa ini berubah menjadi tanaman. Dan dia dimulai hidupnya dari biji, kemudian dia berkembang, dan yang terakhir sampai dia menghasilkan buah. Oke, kita tes konsentrasi dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mendengar, fokus. Baik.
kelompoknya. Kelompok silakan naik ke atas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Menjelaskan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Ketika klorofil di daun menerima sinar matahari dan kemudian cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Tuliskan reaksi kimia proses fotosintesis. Reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis yaitu glukosa, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi matahari dengan C6H12O6 tambah CO2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 turun kembali. Terima kasih ya untuk kelompok 4 yang sudah menjelaskan hasil diskusi kali ini. Kelompok lain sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpul lembar kerjanya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil kali ini. Kita lanjut dengan menguji kemampuan kalian mengenai materi kali ini. Ibu akan berikan lembar asesmen untuk menguji kemampuan siswa satu-satu. Jadi silakan dikerja lembar kerjanya per orang ya. perhatikan cara kerja dari soal yang pertama.
tumbuhan, bagaimana proses terjadinya tumbuhan, mulai dari biji hingga menjadi tumbuhan. Dan kembali juga